Pada hari pernikahannya, Laras sudah mengetahui bahwa seluruh keluarga suaminya diam-diam menunggu saat dirinya dipermalukan. Selama hampir 5 tahun, ibu mertuanya, Ibu Ratna, selalu yakin bahwa perempuan secantik, seanggun, dan sepercaya diri seperti Laras tidak mungkin masih menjaga kesuciannya. Karena itulah, pada malam pernikahan mereka, Ibu Ratna meminta sebuah bukti. Keesokan paginya, tradisi kain putih malam pertama akan menjadi penentu apakah Laras benar-benar masih suci atau tidak. Selamat datang di Raffina dan kisah-kisahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana di Indonesia Anda sedang menonton. Laras memiliki kecantikan yang membuat banyak orang merasa terusik. Bukan kecantikan yang memohon perhatian, melainkan kecantikan yang mampu menarik semua tatapan tanpa usaha, tanpa kepura-puraan, bahkan tanpa keinginan untuk melakukannya. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan di Pondok Indah dengan gaya berpakaian yang anggun dan berkelas. Setiap pakaian yang dikenakannya mengikuti lekuk tubuhnya dengan sempurna sehingga siapapun yang melihatnya akan menoleh secara alami, seperti burung yang hinggap di dahan pohon tanpa dipaksa. Saat itu usianya baru 20 tahun, usia ketika seseorang masih percaya bahwa dunia akan berpihak pada kebahagiaannya jika ia berani memilih jalannya sendiri. Cara ia melangkah, cara ia mengangkat dagu ketika memasuki sebuah ruangan, membuat banyak orang merasa seolah-olah ia telah menemukan rahasia kehidupan lebih dahulu daripada yang lain. Namun tidak seorang pun benar-benar mengenal siapa dirinya. Orang-orang terlalu sibuk menilai penampilannya hingga tidak pernah bertanya tentang perjalanan hidup yang telah membentuknya. Laras memang tumbuh dengan usahanya sendiri. Tidak sepenuhnya sendirian karena ia masih memiliki ibunya, Ibu Sari, tetapi sejak remaja ia belajar mengandalkan kekuatan dirinya sendiri karena kehidupan di kota memaksanya menjadi pribadi yang mandiri. Ia dibesarkan di sebuah rumah kontrakan sederhana di Tanah Abang, tempat dinding-dinding tipis menyimpan impian-impian besar yang hanya berani dipendam dalam hati. Sejak berusia 15 tahun, ia belajar menjahit pakaiannya sendiri karena keluarganya tidak selalu memiliki cukup uang untuk membeli pakaian yang diinginkannya. Mungkin karena itulah setiap pakaian yang dikenakannya selalu tampak begitu pas, rapi, dan dibuat dengan ketelitian yang luar biasa. Setelah lulus SMA dengan nilai terbaik, ia melanjutkan pendidikan S1 Manajemen Bisnis sambil bekerja setiap akhir pekan di sebuah butik pakaian di pusat kota Jakarta untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, tidak ada seorang pun di lingkungan tempat tinggalnya yang pernah memikirkan semua perjuangan itu ketika mata mereka hanya terpaku pada pakaian indah yang dikenakannya. 5 tahun sebelumnya, Arif pertama kali melihat Laras dalam sebuah pesta yang diadakan oleh keluarga-keluarga terpandang di kawasan Pantai Ancol. Malam itu dipenuhi alunan musik, tawa ringan, dan percakapan santai yang terkadang menjadi awal dari sebuah kisah cinta seumur hidup. Saat itu Arif berusia 25 tahun dan telah menjadi direktur utama sebuah perusahaan otomotif milik keluarganya yang berhasil ia kembangkan jauh lebih besar, lebih maju, dan lebih modern daripada yang pernah dibayangkan ayahnya. Ia dikenal sebagai pria yang dihormati banyak orang bahkan sebelum sempat berbicara. Bukan karena kekayaannya ataupun pakaian mahal yang dikenakannya, melainkan karena ketenangan dan keyakinan yang terpancar dari sorot matanya. Ketika pertama kali melihat Laras, ia sempat mengira gadis itu hanyalah sebuah hayalan. Bukan semata-mata karena kecantikannya, sebab ia telah bertemu banyak perempuan cantik sebelumnya, melainkan karena senyum tulus yang diberikan Laras saat pandangan mereka bertemu. Senyum itu tidak menjanjikan apapun, tetapi seolah mengatakan segalanya, seperti sebuah jendela yang terbuka menuju ketulusan yang telah lama hilang dari dunia. Mereka pun saling mendekat dan mulai berbincang. Ketika pesta berakhir, Arif merasakan keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya bahwa ia baru saja bertemu perempuan yang ingin ia ajak membangun kehidupan bersama hingga akhir hayat. Malam itu, ketika mereka sedang berbicara, Arif juga menyadari sesuatu yang mungkin tidak akan pernah diperhatikan oleh kebanyakan pria. Ketika seseorang melontarkan lelucon di tengah kelompok dan semua orang tertawa sekadar ikut-ikutan, Laras hanya akan tertawa jika menurutnya lelucon itu benar-benar lucu. Jika tidak, wajahnya tetap tenang tanpa sedikit pun merasa canggung hanya demi menyenangkan orang lain. Kejujuran kecil dalam sikapnya itulah yang justru menyentuh hati Arif lebih dalam daripada kecantikannya sendiri.
5 tahun berlalu sejak malam pertama mereka bertemu. Selama 5 tahun itu, cinta mereka tumbuh dengan tenang dan kokoh, bukan dengan kemewahan atau gairah sesaat, melainkan dengan ketulusan yang membuat setiap pagi terasa istimewa karena mereka selalu bersyukur masih memiliki seseorang untuk diberi senyuman bahkan sebelum menyeruput secangkir kopi. Setiap malam Jumat, Arif selalu mengajak Laras makan malam di restoran-restoran yang tenang di kawasan Menteng. Tempat para pelayan sudah mengenal mereka dengan baik. Di tengah rapat penting sekalipun, Arif sering mengirim pesan singkat hanya karena tiba-tiba teringat pada Laras dan merasa tidak ada alasan untuk menyimpan perasaan itu sendirian. Kadang-kadang Laras menunggunya di depan kantor ketika pekerjaan Arif selesai sangat larut sambil membawa makanan yang dimasaknya sendiri. Tatapan matanya sudah cukup untuk mengatakan bahwa kehadiran Arif adalah hal yang paling ia butuhkan. Seperti pasangan yang telah lama bersama, mereka memiliki bahasa mereka sendiri. Satu tatapan saat makan bersama keluarga sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka akan pulang 20 menit lagi. Keheningan beberapa detik di telepon sudah cukup untuk berarti, "Aku lelah, tetapi aku bahagia karena kamu ada." Setiap minggu pagi mereka juga memiliki kebiasaan yang tidak pernah berubah. Arif selalu membuat kopi hitam yang sangat pekat, sementara Laras tidak pernah meminumnya begitu saja karena menurutnya rasanya terlalu pahit. Tanpa diminta, Laras selalu menuangkan sedikit susu ke dalam cangkir Arif karena ia tahu setelah tegukan pertama pria itu pasti akan menyesal membuat kopinya terlalu kuat. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah yang tanpa disadari menjadi bukti cinta yang jauh lebih berarti daripada kata-kata romantis. Selama menjalin hubungan, Arif tidak pernah melewati batas yang seringkali dilanggar banyak pasangan sejak awal berpacaran. Bukan karena ia tidak memiliki keinginan, sebab perasaannya kepada Laras begitu besar dan nyata, melainkan karena sejak awal Laras telah berkata dengan jujur bahwa ia ingin menjaga kesuciannya hingga saat yang menurutnya benar-benar tepat. Dengan tenang ia pernah berkata, "Aku masih menjaga kesucianku, Arif, dan aku ingin tetap menjaganya sampai hari yang memang seharusnya." Mendengar itu, Arif hanya menggenggam tangannya dan menjawab bahwa hal tersebut sama sekali bukan masalah baginya. Ia mencintai seluruh diri Laras, termasuk prinsip hidup yang dipegang teguh oleh perempuan itu. Pernah suatu malam, 2 tahun setelah mereka mulai berpacaran, batas itu hampir saja runtuh. Bukan karena Laras berubah pikiran, melainkan karena terkadang perasaan cinta dan kerinduan mampu mengalahkan keputusan yang dibuat dengan kepala dingin. Malam itu mereka baru saja pulang dari pesta pernikahan seorang sahabat. Suasana pesta yang hangat masih terasa ketika mereka duduk berdua di dalam mobil. Perlahan muncul perasaan yang berbeda, lebih dekat, lebih mendalam, seolah-olah malam itu ingin membawa mereka melangkah lebih jauh. Arif menghentikan mobil di depan rumah Laras, mematikan mesin, lalu mereka saling memandang dalam keheningan. Mereka sama-sama tahu apa yang mungkin terjadi. Namun orang yang lebih dulu menarik diri adalah Arif. Ia menggenggam lembut wajah Laras, menatap matanya, lalu berkata pelan, "Bukan seperti ini. Bukan karena aku tidak menginginkannya, tetapi karena aku ingin semuanya terjadi sesuai dengan pilihanmu sendiri." Laras hanya menyandarkan dahinya ke dahi Arif tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diamnya sudah menjelaskan segalanya. Namun sesungguhnya, masalah terbesar dalam kisah mereka bukanlah Arif. Masalah itu memiliki sebuah nama, memiliki wibawa yang membuat suasana berubah setiap kali ia memasuki ruangan, hingga semua percakapan berhenti dan setiap orang tanpa sadar memperbaiki posisi duduknya. Nama orang itu adalah Ibu Ratna. Ibu Ratna, ibu dari Arif, adalah seorang perempuan yang telah berusia lebih dari 60 tahun. Wajahnya masih memancarkan kecantikan yang anggun, sementara garis-garis halus yang terukir oleh waktu justru menambah wibawa dan kebijaksanaan pada dirinya. Ia selalu mengenakan kebaya dan busana muslim yang anggun dengan sikap penuh martabat, seperti perempuan-perempuan sepuh yang dihormati di keluarganya karena tetap memegang teguh nilai-nilai yang diyakininya meskipun zaman terus berubah. Ia mencintai putranya dengan kasih sayang yang begitu besar sekaligus posesif, seperti kebanyakan ibu yang rela melakukan apa saja demi anaknya dan selalu merasa bahwa seorang anak laki-laki akan tetap menjadi bagian dari dirinya meskipun telah menikah, menjadi seorang ayah, bahkan telah menua. Kehidupan Ibu Ratna sebenarnya tidak pernah mudah, meskipun tidak banyak orang mengetahuinya. Ketika berusia 50 tahun, ia kehilangan suaminya secara mendadak akibat penyakit jantung. Sejak saat itu, ia memikul seluruh beban keluarga seorang diri.
Ia tidak pernah mengizinkan dirinya larut dalam kesedihan karena ia tahu putranya masih membutuhkan sosok ibu yang kuat. Seorang diri ia mengambil alih perusahaan keluarga, memimpin rapat bersama para pemegang saham dan mitra bisnis tanpa seorang pun menyadari bahwa di balik ketegaran itu ia seringkali menyembunyikan rasa takut dan kegelisahan. Sedikit demi sedikit ia membangun kembali dirinya menjadi perempuan yang tampak tidak pernah ragu, karena menurutnya keyakinan yang teguh adalah pelindung terbaik di dunia yang tidak selalu bersikap baik kepada seseorang. Sebenarnya Ibu Ratna bukan membenci Laras, melainkan membenci bayangan tentang Laras yang telah ia ciptakan di dalam pikirannya sendiri. Setiap kali melihat cara Laras berpakaian, mendengar tawanya yang lepas, atau melihat keberaniannya berbicara sambil menatap lawan bicara tanpa rasa takut, Ibu Ratna langsung menyimpulkan bahwa gadis itu adalah perempuan yang terlalu bebas, terlalu berani, dan tidak pantas menyandang nama keluarga putranya. Ia tidak pernah mengucapkan penilaian itu secara terang-terangan karena ia terlalu pandai menjaga sikap. Namun keheningannya selalu terasa berat setiap kali makan bersama keluarga. Senyum sopannya selalu terasa dingin. Dan setiap kali Laras berbicara kepadanya, tatapan mata Ibu Ratna selalu seperti sedang menghakimi, seolah-olah keputusan telah dijatuhkan bahkan sebelum mengenal siapa Laras sebenarnya. 18 bulan sebelum hari pernikahan, pernah terjadi sebuah makan malam keluarga yang hampir membuat Laras kehilangan ketenangannya. Dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar, Ibu Ratna berkata bahwa perempuan zaman sekarang sudah tidak tahu lagi bagaimana menjadi istri yang baik dan mengurus rumah tangga. Ia tidak menoleh kepada Laras ketika mengatakannya karena memang tidak perlu. Semua orang di meja makan memahami kepada siapa sindiran itu ditujukan. Laras hanya mengangkat pandangannya dari piring makan, menatap Arif yang terlihat ingin membela dirinya tetapi masih mencari cara yang tepat. Lalu ia hanya tersenyum lembut dengan kesabaran yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa marah. Setelah itu ia kembali melanjutkan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Di bawah meja, Arif menggenggam tangan Laras erat-erat sebagai bentuk dukungan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pada suatu minggu sore, ketika Arif datang ke rumah ibunya untuk menyampaikan niatnya menikahi Laras, Ibu Ratna mula-mula hanya diam. Keheningan itu terasa panjang dan berat, seakan-akan lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Perlahan ia menuangkan teh hangat ke dalam cangkir, memandangi gelembung-gelembung kecil yang muncul di permukaannya, lalu mulai berbicara mengenai sebuah tradisi keluarga. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menentang keputusan putranya karena ia sadar Arif telah dewasa dan berhak menentukan pasangan hidupnya sendiri. Namun ia merasa berkewajiban mengingatkan bahwa selama beberapa generasi, keluarga mereka selalu mempertahankan sebuah adat yang dianggap sebagai lambang kehormatan dan kepercayaan dalam sebuah pernikahan. Menurut tradisi itu, pada malam pertama setelah akad nikah akan digunakan kain putih sebagai bukti bahwa pengantin perempuan benar-benar menjaga kesuciannya sebelum menikah. Arif mendengarkan seluruh penjelasan ibunya dengan penuh hormat tanpa sekalipun memotong pembicaraan. Setelah Ibu Ratna selesai berbicara, ia meletakkan cangkir tehnya, terdiam cukup lama, lalu mulai memikirkan jawaban yang tepat karena jauh di dalam hatinya ia sama sekali belum yakin bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang benar bukan karena Arif meragukan Laras. Sejak awal Laras selalu berkata jujur kepadanya, dan selama ini ia mempercayai setiap ucapannya. Namun jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang menolak gagasan untuk memaksa perempuan yang dicintainya menjalani ujian seperti itu. Permintaan tersebut terasa sangat berat, bahkan bertentangan dengan rasa hormat yang selama ini ia berikan kepada Laras dan dengan kepercayaan yang telah mereka bangun bersama selama 5 tahun. Sebenarnya Arif ingin menolak tradisi itu. Ia berusaha mencari kata-kata yang tepat agar tidak melukai hati ibunya, tetapi tetap dapat melindungi perempuan yang kelak akan menjadi istrinya. Sayangnya, Ibu Ratna terus bersikeras dengan kelembutan yang hanya dimiliki seorang ibu yang tahu sampai di mana ia harus mendorong tanpa membuat anaknya benar-benar memberontak. Ia berbicara tentang pandangan para bibi, sepupu perempuan, para tetangga, dan semua orang di lingkungan keluarga besar. Menurutnya, apabila tradisi itu dihentikan, orang-orang akan menganggap keluarga mereka membenarkan semua gosip yang selama bertahun-tahun beredar mengenai Laras. Kemudian Ibu Ratna mengucapkan kalimat yang paling mengguncang hati Arif. Ia berkata bahwa jika Laras benar-benar sebaik yang selama ini dikatakannya, maka seharusnya ia tidak memiliki alasan sedikit pun untuk takut menghadapi malam pertama. Baginya, kepercayaan yang sejati tidak akan pernah menghindari sebuah pembuktian.
Malam itu Arif pulang ke rumah dengan beban yang tidak mampu ia jelaskan. Ia mencintai Laras dan mempercayainya, tetapi untuk pertama kalinya ia mengakui kepada dirinya sendiri bahwa kepercayaannya belum sepenuhnya bebas dari keraguan. Selama 5 tahun Laras tidak pernah sekalipun mengubah ceritanya, dan ia selalu mempercayainya. Namun ada perbedaan antara mempercayai seseorang dan merasa benar-benar yakin tanpa sedikit pun keraguan. Di antara keduanya selalu ada ruang kecil yang terkadang diam-diam diisi oleh rasa ragu, terutama ketika malam datang dan pikiran mulai berbicara lebih keras daripada hati. Akhirnya Arif memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Laras. Bukan untuk memaksanya menerima tradisi itu, melainkan karena ia merasa perempuan itu berhak mengetahui semuanya sejak awal daripada baru mendengarnya pada malam pernikahan tanpa persiapan apapun. Ia menghubungi Laras dan mengajaknya bertemu di sebuah sudut tenang di Pantai Ancol, tempat yang selama ini menjadi tempat favorit mereka setiap kali ingin berbicara dari hati ke hati jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Sore itu adalah penghujung bulan September. Matahari mulai turun perlahan dan cahaya keemasan memantul di permukaan laut hingga terlihat seperti lembaran perak yang berkilau. Perahu-perahu nelayan mulai kembali ke dermaga, sementara aroma air laut bercampur dengan harum ikan segar yang baru diturunkan dari perahu. Mereka duduk di atas batu pemecah ombak yang sudah sangat mereka kenal. Ombak tidak cukup tinggi untuk membasahi sepatu mereka, tetapi cukup kuat untuk terus memecah pantai dengan irama yang menenangkan. Di tempat itulah Arif menceritakan semuanya kepada Laras, mulai dari pembicaraannya dengan Ibu Ratna, tradisi kain putih malam pertama, hingga harapan seluruh keluarga besarnya. Selama berbicara, Arif terus memperhatikan wajah Laras, mencoba memahami isi hatinya sebelum perempuan itu sempat mengucapkan sepatah kata pun. Mula-mula ia melihat rahang Laras sedikit menegang, reaksi alami seseorang yang baru saja menerima kabar yang tidak mudah diterima. Sesaat kemudian muncul kesedihan yang begitu halus, bukan kesedihan yang berlebihan, melainkan kesedihan seorang perempuan yang menyadari bahwa bahkan cinta yang tulus sekalipun tidak selalu mampu menghapus prasangka yang telah lama ditanamkan orang lain terhadap dirinya. Setelah beberapa saat terdiam sementara ombak terus memukul batu-batu pantai dengan irama yang sama, ekspresi sedih itu perlahan berubah menjadi keteguhan. Laras membungkuk mengambil sebuah batu kecil, menggenggamnya beberapa saat di telapak tangannya seolah ingin merasakan setiap detailnya, lalu melemparkannya ke laut. Ia memperhatikan lingkaran-lingkaran kecil yang terbentuk di permukaan air hingga akhirnya menghilang, kemudian ia mengangkat wajahnya dan menatap mata Arif dengan tenang. Laras menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab, "Ya." Jawaban itu tidak keluar dengan suara yang ragu, bukan pula dengan wajah terpaksa atau helaan napas penuh penyesalan, melainkan dengan ketenangan yang begitu jelas hingga membuat Arif jauh lebih terkejut daripada apapun yang sempat ia bayangkan. Dengan tenang Laras mengatakan bahwa ia memahami tradisi tersebut, ia bersedia menjalaninya, dan Arif sama sekali tidak memiliki alasan untuk merasa cemas. Bahkan di akhir kalimatnya ia tersenyum. Senyum yang sangat dikenal oleh Arif, senyum yang selalu menunjukkan bahwa Laras mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang lain dan memilih menyimpannya beberapa saat lagi. Arif hanya memandanginya cukup lama tanpa berkata apapun. Ketenangan yang terpancar dari wajah Laras malam itu berbicara jauh lebih kuat daripada semua kata-kata. Cara Laras menerima tradisi itu tanpa sedikit pun menunjukkan kecemasan membuat Arif berpikir hanya ada dua kemungkinan. Perempuan itu benar-benar tidak memiliki apapun yang perlu ditakuti, atau ia adalah orang yang sangat pandai berpura-pura. Namun setelah mengenal Laras selama 5 tahun, Arif tahu betul bagaimana perempuan itu bersikap ketika berbohong. Setiap kali menyembunyikan sesuatu, lehernya akan memerah dan ia selalu terlihat gelisah. Malam itu tidak ada satupun tanda seperti itu. Tatapan mata Laras begitu jernih sehingga Arif hampir yakin sepenuhnya bahwa perempuan itu sedang mengatakan kebenaran. Dalam perjalanan pulang, ketika Arif mengantar Laras sampai di depan rumah kontrakannya di Tanah Abang, Laras sempat berbalik sebelum masuk ke dalam. Dengan suara lembut ia berkata, "Kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu tidak perlu melukai dirimu sendiri hanya untuk mengotori kain putih." Arif hanya menganggukkan kepala sambil menatap mata Laras. Di antara mereka lahir sebuah keheningan yang terasa seperti janji yang diucapkan tanpa kata-kata, sebuah janji yang dipahami oleh keduanya. Sementara itu, di rumah sederhana milik Ibu Sari di sudut lain Jakarta, kabar mengenai rencana pernikahan putrinya disambut dengan kebahagiaan yang sederhana namun tulus.
Ibu Sari bukan perempuan kaya dan tidak pernah hidup bergelimang kemewahan, tetapi ia memiliki kekayaan yang jauh lebih besar, yaitu kasih sayang seorang ibu yang telah memberikan seluruh hidupnya demi anaknya tanpa pernah membuat pengorbanan itu terasa sebagai beban. Selama 10 tahun terakhir ia membesarkan Laras seorang diri setelah keluarganya mengalami masa sulit yang jarang ingin dibicarakan oleh siapapun. Seluruh keberanian, kasih sayang, dan keyakinannya ia curahkan untuk membesarkan putrinya menjadi perempuan yang kuat. Selama 22 tahun Ibu Sari bekerja sebagai asisten perawat di sebuah klinik di Cikini. Setiap hari ia bangun pukul 5 pagi, berangkat menggunakan angkot ketika langit masih gelap, lalu seringkali pulang sangat larut hingga Laras sudah tertidur. Namun setiap kali memiliki waktu di pagi hari, ia selalu menyiapkan sarapan untuk putrinya, merapikan rambutnya, lalu mengingatkannya dengan kalimat yang terus diulang sejak kecil bahwa dunia akan selalu menjadi milik mereka yang tidak membiarkan dirinya ditentukan oleh penilaian orang lain. Ibu Sari bukan perempuan yang pandai berpidato atau memberi nasihat panjang. Ia lebih sering mengajarkan kehidupan melalui tindakan-tindakan kecil yang perlahan membentuk kepribadian Laras, sedikit demi sedikit, seperti seseorang yang membangun sebuah rumah bata demi bata tanpa pernah mencari pujian. Namun beberapa hari menjelang pernikahan, ada kegelisahan yang terus memenuhi hati Ibu Sari. Ia sama sekali tidak mengetahui tentang tradisi kain putih yang diminta keluarga Arif, tetapi naluri seorang ibu membuatnya merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Di balik semua senyum dan persiapan pernikahan, ia merasakan adanya ketegangan yang tidak mampu dijelaskan. Ditambah lagi, ia mendengar berbagai gosip yang selama bertahun-tahun beredar mengenai Laras, hanya karena cara putrinya berpakaian dan membawa diri. Gosip-gosip itulah yang perlahan berubah menjadi seolah-olah sebuah kebenaran di mata orang-orang yang tidak pernah benar-benar mengenal putrinya. Pada malam hari, tepat 3 hari sebelum pernikahan, Ibu Sari akhirnya menelepon Laras. Ia menunggu sampai suara putrinya terdengar tenang dan memastikan tidak ada orang lain yang berada di dekatnya sebelum akhirnya mengajukan satu pertanyaan yang selama ini terus memenuhi pikirannya. Dengan penuh kasih sayang yang hanya dimiliki seorang ibu, Ibu Sari mengajukan pertanyaan itu dengan sangat hati-hati. Ia tahu jawaban putrinya akan sangat berarti, tetapi yang lebih penting baginya adalah memastikan Laras merasa aman dan dicintai apapun jawabannya. Dengan suara lembut ia berkata, "Nak, katakan kepada ibu, apakah kamu benar-benar masih menjaga kesucianmu?" Sesaat suasana di sambungan telepon menjadi hening. Kemudian Laras tertawa pelan. Tawanya begitu mirip dengan tawa Ibu Sari, lembut, hangat, dan penuh kasih sayang, seolah berkata, "Aku tetap mencintaimu meskipun ibu menanyakan hal seperti ini." Dengan keyakinan yang tenang, tanpa sedikit pun terdengar sombong, Laras menjawab, "Ibu, jangan khawatir. Nanti pada waktunya ibu sendiri akan terkejut. Percayalah kepadaku." Setelah mendengar jawaban itu, Ibu Sari kembali terdiam beberapa saat. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang mulai menyala dan anak-anak yang masih bermain di luar meskipun hari mulai malam. Pikirannya melayang kepada begitu banyak malam ketika ia bangun hanya untuk memastikan putrinya tidur dengan nyenyak, masih bernapas dengan tenang, dan baik-baik saja. Begitulah hati seorang ibu, selalu merasa bertanggung jawab atas kehidupan anaknya bahkan ketika anak itu telah berusia 25 tahun dan mampu menjalani hidupnya sendiri. Akhirnya Ibu Sari berkata pelan, "Baiklah, Nak. Ibu percaya padamu." Setelah menutup telepon, hatinya memang terasa sedikit lebih tenang, tetapi kegelisahan yang selalu menjadi bagian dari hati seorang ibu tetap belum benar-benar hilang. Hari pernikahan akhirnya tiba pada sebuah hari Sabtu di bulan Oktober. Acara akad nikah dan resepsi diselenggarakan di sebuah gedung pernikahan mewah di kawasan Kebayoran Baru yang telah dipilih dengan penuh perhatian oleh keluarga Arif. Ruangan besar itu dipenuhi cahaya hangat yang memantulkan kilau keemasan dari busana para tamu sehingga seluruh suasana terasa anggun dan megah. Setiap detail pesta dipersiapkan dengan sangat teliti, sebagaimana lazimnya sebuah pernikahan keluarga terpandang di Jakarta. Sementara itu, di rumah Ibu Sari, suasana pagi dipenuhi kesibukan yang berbeda. Rumah sederhana itu berubah menjadi ruang rias dadakan. 5 orang perempuan sibuk mengelilingi Laras. Bude Ningsih sedang merapikan sentuhan terakhir pada bordir kebaya pengantin. Dewi membantu menata sanggul dan kerudung pengantin, sementara 2 sahabat Laras mondar-mandir membawa jarum, peniti, dan perlengkapan rias dengan penuh semangat. Di sudut ruangan,
Ibu Sari hanya berdiri sambil melipat kedua tangannya di depan perut. Ia memandangi putrinya dengan tatapan seorang ibu yang sedang berusaha mengingat setiap detik dari hari yang tidak akan pernah terulang lagi. Pada suatu saat semua perempuan lain keluar ruangan untuk mengambil sesuatu atau menjawab panggilan telepon sehingga hanya Ibu Sari dan Laras yang tertinggal berdua. Perlahan Ibu Sari mendekat, merapikan lipatan kerudung pengantin dengan jemarinya yang begitu terampil karena telah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga kesehatan. Tanpa direncanakan sebelumnya, ia berkata lirih, "Ibu bangga kepadamu. Bukan karena hari pernikahan ini, tetapi karena dirimu sendiri." Mendengar kalimat itu, Laras memejamkan matanya sejenak. Ketika membukanya kembali, matanya dipenuhi air mata yang tidak mampu disembunyikan bahkan oleh riasan pengantin. Itu adalah haru yang hanya muncul di hadapan seseorang yang benar-benar dipercaya sepenuh hati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Laras menggenggam tangan ibunya dan menahannya beberapa saat seolah ingin mengucapkan seluruh rasa terima kasihnya melalui sentuhan itu. Malam itu Laras tampak luar biasa cantik. Semua orang memang sudah mengetahui bahwa ia adalah perempuan yang memesona, tetapi mengenakannya kebaya pengantin berhias bordir emas membuat kecantikannya terasa jauh berbeda. Ada ketenangan, kehormatan, dan wibawa yang memancar dari dirinya sehingga bahkan orang-orang yang selama ini memiliki prasangka buruk pun tidak dapat menahan diri untuk memandangnya dengan rasa hormat. Di kursi kehormatan, Ibu Ratna duduk bersama para perempuan sepuh keluarga dengan mengenakan kebaya berwarna biru tua yang membuatnya tampak anggun dan berwibawa. Dari tempat duduknya, ia terus mengamati Laras dengan tatapan seorang perempuan yang sejak lama merasa telah mengetahui seperti apa pribadi seseorang, lalu tanpa sadar mencari-cari setiap gerakan kecil yang dapat membenarkan penilaiannya sendiri. Sepanjang berlangsungnya akad nikah dan resepsi, wajah Ibu Ratna tetap terlihat tenang dan sopan. Tetapi di balik kesopanannya tersimpan sikap dingin khas seseorang yang menghadiri sebuah peristiwa bukan karena sepenuhnya menginginkannya, melainkan karena mencintai orang yang telah memilih jalan itu. Di tengah kemeriahan acara, secara kebetulan Ibu Ratna dan Laras berdiri berdampingan selama beberapa detik ketika tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan mereka. Ibu Ratna tetap menatap lurus ke depan, sementara Laras sedikit memalingkan wajah ke arahnya. Tanpa senyum yang dibuat-buat dan tanpa basa-basi yang selama ini selalu menjadi jarak di antara mereka, Laras berkata dengan suara sangat pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri, "Malam ini akan mengubah segalanya." Ibu Ratna tidak menjawab sepatah kata pun. Namun rahangnya menegang sesaat dan napasnya seolah tertahan. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan Laras. Sementara itu, sepanjang malam Arif hampir tidak mengalihkan pandangannya dari calon istrinya. Sahabat-sahabatnya belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Ada ketenangan, keyakinan, sekaligus kerentanan yang jarang diperlihatkan seorang pria di depan banyak orang. Ia memandang perempuan yang beberapa saat lagi akan menjadi istrinya dengan keyakinan bahwa ia sedang berada tepat di tempat yang seharusnya. Tetapi pada saat yang sama ia juga merasakan ketakutan halus yang hanya dimiliki seseorang ketika sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga dan menyadari betapa hancurnya dirinya jika sampai kehilangannya. Pesta berlangsung hingga larut malam. Terdengar alunan musik tradisional Indonesia, suara para tamu yang bersorak gembira, meja-meja dipenuhi hidangan seperti nasi kuning, nasi liwet, ayam bumbu kuning, ikan bakar, aneka sate, dan berbagai makanan khas Nusantara. Anak-anak berlarian di antara kursi para tamu, para orang tua berbincang hangat di sudut ruangan, sementara anak-anak muda sibuk mengabadikan setiap momen dengan telepon genggam mereka. Lambat laun, ketika para tamu mulai kelelahan dan satu persatu berpamitan pulang, suasana gedung menjadi semakin tenang. Setelah itu kedua mempelai diantar menuju kamar yang telah dipersiapkan khusus di rumah besar keluarga Arif. Kamar itu dihiasi bunga melati, mawar, lilin-lilin kecil, dan di tengah ruangan terbentang sebuah tempat tidur yang telah dipasangi kain putih bersih. Kain yang malam itu menjadi pusat perhatian seluruh keluarga karena dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Di ruang keluarga, Ibu Ratna dan Ibu Sari duduk bersama beberapa perempuan yang dipercaya oleh keluarga. Tidak seorang pun mengatakan secara langsung mengapa mereka menunggu di sana, tetapi semua orang memahami bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari tradisi, sebuah penantian dalam diam yang tetap menghormati privasi kedua pengantin. Malam itu udara di ruang keluarga dipenuhi ketegangan yang tidak pernah diucapkan, tetapi dapat dirasakan oleh setiap orang.
Ibu Ratna menyeruput teh hangat dalam diam dengan wajah yang sulit menyembunyikan harapan dan kegelisahannya. Sebaliknya, Ibu Sari duduk dengan kedua tangan terlipat di atas pangkuannya sambil memandang keluar jendela dengan ketenangan seorang ibu yang telah melakukan semua yang mampu ia lakukan dan kini hanya bisa menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Di antara kedua perempuan itu berdiri 5 tahun prasangka di satu sisi dan 5 tahun keyakinan seorang ibu di sisi lainnya. Sementara di balik pintu kamar yang tertutup rapat, dua insan sedang menjalani malam paling penting dalam hidup mereka. Seseorang memutar pelan lagu-lagu lawas Indonesia bernuansa lembut yang mengisi keheningan tanpa mengganggunya. Seorang bibi mengeluarkan tasbih dan berzikir pelan. Seorang sepupu tertidur di kursi ruang tamu dengan kepala yang bersandar ke samping sementara sandalnya masih terpasang di kaki. Waktu berjalan sangat lambat, seperti setiap malam ketika semua orang menunggu sesuatu yang tidak dapat dipercepat oleh siapapun. Sekitar pukul 2 dini hari, Ibu Ratna bangkit dari tempat duduknya untuk mengambil segelas air di dapur. Ibu Sari mengikuti langkahnya hanya dengan pandangan mata. Rumah besar itu sangat sunyi. Yang terdengar hanyalah suara kipas angin di lorong dan hembusan angin malam dari kejauhan yang sesekali membawa aroma laut. Di dapur, Ibu Ratna menuangkan air ke dalam gelas perlahan sambil meletakkan kedua tangannya di atas meja dapur dan memandangi jendela dengan pikiran yang jauh melayang. Beberapa saat kemudian Ibu Sari menyusul masuk ke dapur, mengambil sebuah gelas kosong, lalu mengisinya dengan air tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua perempuan itu berdiri beberapa saat di dapur yang hanya diterangi cahaya lampu neon di langit-langit. Mereka tidak saling menatap, seolah masing-masing sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya Ibu Sari memecah keheningan. Dengan suara tenang dan tanpa sedikit pun nada menyombongkan diri, ia berkata, "Putra ibu adalah laki-laki yang baik." Kalimat itu terdengar sederhana, tanpa sindiran ataupun maksud tersembunyi, hanya sebuah pengakuan tulus yang diucapkan dengan hati-hati, seolah meletakkan sesuatu yang rapuh di atas permukaan yang belum dikenalnya. Ibu Ratna menoleh perlahan. Sekilas terlihat ekspresi terkejut melintas di wajahnya, mungkin karena tidak menyangka akan mendengar pujian seperti itu. Ia kemudian menganggukkan kepala pelan. "Kalau putri ibu," katanya sebelum berhenti sejenak, lalu meminum seteguk air dari gelas di tangannya. Setelah beberapa detik ia melanjutkan dengan nada datar, "Kita lihat saja nanti." Ucapan itu memang belum terdengar hangat, tetapi juga tidak lagi dipenuhi nada sinis seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun, Ibu Ratna tidak mengucapkan nama Laras dengan nada yang seolah-olah sedang mengadili seorang terdakwa. Setelah itu Ibu Sari kembali ke ruang keluarga sambil membawa gelasnya, duduk di tempat semula, lalu memejamkan mata. Mungkin ia sedang berdoa dalam hati, atau mungkin ia hanya membiarkan malam menjalankan takdirnya sendiri. Sementara itu, di dalam kamar pengantin, untuk pertama kalinya Arif dan Laras benar-benar berhadapan tanpa suara dunia di sekeliling mereka. Keheningan itu menghadirkan kedekatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bukan kedekatan yang lahir dari gairah semata, melainkan perasaan mendalam karena akhirnya mereka saling melihat apa adanya, tanpa topeng dan tanpa kepura-puraan yang biasa dikenakan seseorang ketika berhadapan dengan dunia. Cahaya lilin memantulkan bayangan lembut di dinding, bergerak perlahan mengikuti hembusan napas mereka. Harum melati putih dan mawar yang menghiasi kamar memenuhi ruangan dengan wangi yang menenangkan. Di tengah kamar, kain putih yang terbentang di atas tempat tidur seolah menjadi saksi bisu yang menyadari betapa pentingnya malam itu bagi begitu banyak orang di luar sana. Arif menatap Laras cukup lama sebelum akhirnya menggenggam kedua tangan perempuan itu dengan erat. Dengan suara yang lembut ia mengulangi pertanyaan yang pernah ia sampaikan di tepi pantai Ancol, tetapi kali ini terasa jauh lebih berat. "Sayang," katanya pelan, "katakan yang sebenarnya kepadaku. Jika malam ini ternyata kamu tidak lagi menjaga kesucianmu, aku akan melukai diriku sendiri dan mengotori kain putih itu. Tidak akan ada seorang pun yang mengetahui kebenarannya. Bagiku, yang paling penting adalah dirimu." Di balik kalimat itu tersimpan seluruh pergulatan hati Arif, perpaduan antara cinta, keraguan, kasih sayang, dan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang meskipun mereka telah bersama selama 5 tahun. Ia memahami bahwa keraguan tidak akan pernah hilang hanya karena waktu berlalu. Keraguan hanya bisa diselesaikan oleh kebenaran. Dengan mengucapkan kata-kata itu,
Arif sebenarnya sedang memberikan jalan keluar kepada Laras, ingin menunjukkan bahwa cintanya tidak bergantung pada apapun yang akan dibuktikan malam itu dan bahwa apapun yang terjadi ia tidak akan meninggalkan perempuan yang dicintainya. Laras menatap mata Arif dengan senyum yang telah dikenalnya selama 5 tahun, senyum yang hangat dan tenang, seolah membuka jendela menuju ketulusan tanpa perlu mengucapkan banyak kata. Alih-alih menjawab dengan kalimat panjang, Laras hanya mendekat dan mengecup lembut bibir Arif. Setelah itu, segala sesuatu yang terjadi menjadi milik mereka berdua saja. Malam itu berlalu panjang, penuh kejujuran dan kehangatan yang tidak memerlukan penjelasan karena ada perasaan yang hanya dapat dipahami oleh dua hati yang saling mencintai. Di balik pintu kamar, dunia terus menunggu dengan sabar sebagaimana tradisi mengajarkan orang-orang untuk menanti hingga fajar tiba. Di ruang keluarga, sekitar pukul 3 dini hari, Ibu Ratna akhirnya tertidur di kursinya dengan kepala sedikit bersandar pada bantal. Dalam tidurnya, wajah yang selama ini tampak begitu tegas justru memperlihatkan kelembutan yang selalu disembunyikannya ketika terjaga. Ia terlihat jauh lebih rapuh. Garis-garis wajahnya memperlihatkan sosok seorang perempuan yang telah kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu dan memikul kesedihan itu sendirian tanpa pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk memperlihatkan luka yang tersimpan di dalam hatinya. Ibu Sari tetap terjaga lebih lama. Sambil memandangi langit-langit ruang keluarga, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang putrinya, tentang semua nilai yang selama ini ia tanamkan dan semua pelajaran yang diam-diam diajarkan kehidupan tanpa pernah diucapkan dengan kata-kata. Ia teringat pada setiap pagi ketika dirinya bangun jauh sebelum azan subuh hanya agar segelas susu hangat sudah siap saat Laras terbangun. Ia mengingat semua pengorbanan kecil yang mungkin tidak pernah diperhatikan orang lain, tetapi perlahan membentuk karakter putrinya, seperti seseorang yang membangun sebuah rumah bata demi bata tanpa pernah membanggakan usahanya. Menjelang fajar, rasa lelah akhirnya mengalahkan dirinya. Ibu Sari tertidur dengan wajah tenang, wajah seorang ibu yang merasa telah melakukan semua yang mampu dilakukannya dan kini hanya bisa menyerahkan sisanya kepada kehendak Allah. Fajar pun menyingsing di Jakarta. Langit dihiasi semburat merah muda dan jingga yang perlahan menyinari kota, menghadirkan keindahan yang mampu mengubah pemandangan biasa menjadi sesuatu yang terasa begitu damai. Di jalan-jalan pondok indah yang masih lengang, para pedagang roti mulai membuka dagangan mereka, para pengemudi mulai memanaskan kendaraan, dan kota perlahan kembali bernapas sebelum kesibukan pagi benar-benar dimulai. Di dalam rumah keluarga Arif, cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela tirai membangunkan Ibu Ratna lebih dahulu. Ia membuka mata, mengingat kembali apa yang sedang terjadi, merapikan kebayanya, lalu bangkit dengan gerakan pelan khas seseorang yang telah lanjut usia namun tetap menjaga wibawanya. Tidak lama kemudian Ibu Sari juga terbangun. Kedua perempuan itu kembali berdiri di ruang keluarga tanpa benar-benar saling memandang. Masing-masing membawa beban yang berbeda di dalam hati, dan pagi itu belum mampu meringankan perasaan mereka. Sedikit demi sedikit anggota keluarga mulai berdatangan. Para bibi, sepupu perempuan, bahkan beberapa tetangga yang rasa penasarannya lebih besar daripada kesabarannya memenuhi ruang keluarga dengan percakapan-percakapan pelan. Mereka membicarakan indahnya pesta semalam, memuji busana para tamu, mengingat siapa yang paling meriah saat berjoget. Tetapi di balik semua percakapan ringan itu tersembunyi satu pertanyaan yang dipahami semua orang tanpa perlu diucapkan. Setelah beberapa saat, Ibu Ratna bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar pengantin. Ia mengetuk pintu dengan lembut, tetapi penuh keyakinan, seperti seseorang yang tahu bahwa tugas itu memang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki dari dalam, lalu pintu terbuka. Arif berdiri di ambang pintu dengan mata yang masih menyimpan sisa kantuk. Namun yang paling menonjol di wajahnya bukanlah rasa lelah, melainkan ketenangan yang begitu dalam, ketenangan seorang pria yang akhirnya memperoleh jawaban yang selama ini diam-diam ia harapkan. Ia memandang ibunya sejenak, lalu bergeser memberi jalan agar Ibu Ratna masuk. Di belakangnya, Ibu Sari ikut melangkah bersama beberapa perempuan lain dalam prosesi yang sunyi sebagai bagian terakhir dari tradisi keluarga. Aroma lilin dan bunga melati masih memenuhi kamar dengan wangi lembut yang tertinggal setelah malam berlalu. Laras duduk tenang di tepi tempat tidur. Rambutnya sedikit terurai, wajahnya tampak damai, dan sorot matanya menunjukkan seseorang yang sama sekali tidak memiliki alasan untuk merasa takut. Perlahan semua mata tertuju ke arah tempat tidur. Di sana terbentang kain putih yang kini telah ternoda oleh bercak darah.
Bukti yang selama ini dinantikan akhirnya ada di depan mata mereka. Ibu Ratna memandangi kain putih itu tanpa berkedip selama beberapa detik. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan yang berbeda dari semua keheningan sepanjang malam sebelumnya. Lalu sesuatu di dalam diri Ibu Ratna runtuh. Bukan dengan teriakan atau luapan emosi yang berlebihan, melainkan dengan cara yang sangat manusiawi. Ketika seorang perempuan yang selama ini selalu tampak kuat akhirnya tidak lagi sanggup menahan beban di dalam hatinya. Lututnya perlahan melemah hingga ia jatuh terduduk di lantai kamar yang dingin. Kedua tangannya menutupi mulutnya, sementara air mata mulai mengalir tanpa mampu ia hentikan. Ibu Ratna menangis seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dirinya telah sepenuhnya keliru. Ia menangis karena selama 5 tahun ia membangun penilaian yang salah terhadap Laras. Lalu dalam satu pagi semua prasangka itu runtuh di hadapan sebuah kenyataan yang tidak lagi memberi ruang bagi keraguan maupun penafsiran. Air matanya bukan hanya lahir dari rasa malu, tetapi juga dari kelegaan dan rasa syukur yang sulit dijelaskan. Syukur karena kenyataan telah menyelamatkannya dari kesalahan yang lebih besar terhadap seorang perempuan yang selama ini tidak pernah benar-benar ia kenal. Dari sudut ruangan, Ibu Sari memandangi Ibu Ratna yang terduduk di lantai sambil menangis. Matanya pun dipenuhi air mata, tetapi air mata seorang ibu yang sejak awal telah mengetahui bagaimana kisah ini akan berakhir. Meskipun keyakinannya kepada putrinya tidak pernah goyah, selama berhari-hari ia tetap menyimpan kecemasan yang diam-diam menggerogoti hatinya. Ketika pandangannya bertemu dengan Laras, putrinya membalas dengan senyum lembut yang penuh kasih sayang, senyum yang tidak meminta apapun dan tidak menyalahkan siapapun. Pada saat itu Ibu Sari merasa bahwa jika sepanjang hidupnya ia tidak pernah berhasil melakukan hal besar, setidaknya ia telah berhasil membesarkan seorang anak perempuan yang memiliki hati seindah itu. Para perempuan lain yang berada di dalam kamar pun menunjukkan kegembiraan mereka dengan cara masing-masing. Terdengar seruan syukur dan ucapan selamat yang mula-mula lirih, lalu semakin ramai hingga memenuhi ruangan. Dalam sekejap seluruh ketegangan yang sejak semalam menyelimuti rumah itu menghilang begitu saja. Arif segera menghampiri ibunya dan membantu Ibu Ratna berdiri. Ia memegang lengan ibunya dengan lembut lalu menatap matanya. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, tatapan itu sudah menyampaikan semua rasa syukur, cinta, dan kelegaan yang tidak sanggup diungkapkan oleh kata-kata. Ibu Ratna mengusap air matanya, menarik napas panjang, lalu perlahan berjalan mendekati Laras. Perempuan muda itu masih duduk tenang di tepi tempat tidur dengan wajah damai, persis seperti dirinya yang sebenarnya, jauh berbeda dari semua bayangan yang selama ini diciptakan orang-orang tentang dirinya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu permintaan maaf, apalagi seseorang yang ingin membalas perlakuan buruk. Ia hanya tampak seperti perempuan yang sejak hari pertama selalu mengatakan kebenaran meskipun tidak ada seorang pun yang mau mempercayainya. Ibu Ratna duduk di samping Laras di tepi tempat tidur. Dengan suara pelan dan penuh kesungguhan, ia mulai berbicara sambil memilih setiap kata dengan hati-hati karena ia tahu bahwa kata-kata itu akan dikenang seumur hidup. Ia mengakui bahwa selama ini dirinya telah bersalah. Ia mengaku hanya melihat pakaian Laras, cara berbicaranya, cara ia membawa diri, lalu membangun penilaian yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan mata yang masih basah ia berkata lirih, "Selama ini ibu mengira kamu perempuan seperti yang selama ini orang-orang bicarakan. Ternyata ibu salah. Maafkan ibu." Mendengar pengakuan itu, Laras memandang wajah perempuan yang selama 5 tahun terus menghakiminya tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Namun di dalam matanya tidak ada sedikit pun dendam atau kepuasan karena akhirnya berhasil membuktikan bahwa dirinya benar. Yang terlihat justru pengertian dan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada luka yang pernah diterimanya. Dengan suara lembut Laras berkata, "Aku mengerti, Bu." Untuk pertama kalinya kata itu keluar dari bibirnya dengan makna yang sesungguhnya. Semua orang berpikir seperti ibu. Aku tidak pernah menyimpan kebencian kepada ibu. Mendengar jawaban itu, Ibu Ratna tidak mampu lagi menahan perasaannya. Ia langsung memeluk Laras erat-erat. Pelukan sederhana dari seorang ibu yang selama ini menolak menerima menantunya itu terasa jauh lebih bermakna daripada 1000 permintaan maaf. Di dalam pelukan itu lahirlah sebuah hubungan baru yang selama 5 tahun tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh. Dari ambang pintu, Arif menyaksikan semuanya dalam diam. Selama 5 tahun ia hidup di antara dua perempuan yang sama-sama dicintainya,
tetapi tidak pernah mampu mempertemukan hati mereka. Kini ia melihat ibu dan istrinya saling berpelukan di kamar yang masih dipenuhi aroma bunga dan lilin. Pemandangan itu memenuhi hatinya dengan rasa syukur yang begitu besar hingga untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasa seluruh beban yang selama ini dipikulnya benar-benar telah menghilang. Perasaan yang memenuhi hati Arif saat itu begitu kuat sekaligus begitu lembut. Perasaan yang biasanya berusaha disembunyikan oleh seorang pria karena terlalu banyak mengungkapkan isi hatinya. Ia segera memalingkan wajah ke arah lorong agar tidak seorang pun melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Ada saat-saat tertentu dalam hidup yang harus dinikmati terlebih dahulu oleh diri sendiri sebelum dibagikan kepada orang lain. Hari-hari setelah pernikahan dipenuhi oleh kunjungan keluarga, makan bersama, dan percakapan yang kini terasa jauh lebih ringan. Jarak antara Ibu Ratna dan Laras memang tidak hilang hanya dalam semalam. Hubungan seperti itu tidak pernah berubah secepat itu. Namun perlahan-lahan jurang di antara mereka mulai tertutup, sedikit demi sedikit, sebagaimana sebuah hubungan yang kokoh memang selalu dibangun dengan kesabaran. Ibu Ratna mulai memanggil Laras dengan sebutan, "Nak," bukan lagi sekadar sapaan yang terdengar formal, melainkan dengan kehangatan yang lahir dari hati. Sementara itu Laras mulai duduk di samping ibu mertuanya setiap kali keluarga berkumpul tanpa lagi merasa harus menjaga jarak atau melindungi dirinya sendiri. Pada suatu Kamis siang, Laras datang ke rumah Ibu Ratna tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia membawa sebuah tas besar berisi ikan segar dari pasar ikan Muara Angke, tomat, beras berkualitas baik, dan berbagai bumbu dapur. Dengan tersenyum ia berkata bahwa dirinya ingin belajar memasak nasi liwet dan ikan berbumbu khas keluarga karena menurut Arif, tidak ada masakan yang lebih enak daripada buatan ibunya. Ibu Ratna menatap Laras beberapa saat dengan sorot mata yang dulu selalu dipenuhi penilaian, meskipun kini sudah jauh lebih lembut. Setelah meletakkan cangkir teh di atas meja, ia berdiri lalu berkata singkat, "Ayo ikut ibu ke dapur." Selama hampir 2,5 jam mereka memasak berdampingan. Mereka berbicara tentang bumbu, ukuran garam, waktu yang tepat memasukkan santan, dan bagaimana seseorang bisa mengetahui masakan telah matang hanya dari aromanya sebelum sempat mencicipinya. Tidak ada pelukan dramatis ataupun permintaan maaf yang berulang-ulang. Yang lahir hari itu jauh lebih berharga daripada semua itu, yaitu sebuah kebiasaan baru yang perlahan berubah menjadi kedekatan yang sesungguhnya. Ibu Sari menyaksikan semua perubahan itu dengan kebahagiaan seorang ibu yang sejak awal memilih mempercayai putrinya meskipun banyak orang meragukannya. Suatu pagi ia datang berkunjung ke rumah keluarga Arif di Pondok Indah untuk menikmati secangkir kopi bersama. Untuk pertama kalinya sejak semua persoalan itu dimulai, Ibu Sari dan Ibu Ratna berbincang dari hati ke hati tanpa basa-basi. Mereka berbicara tentang sulitnya membesarkan anak-anak di kota yang berubah begitu cepat, tentang perasaan menjadi orang tua yang harus belajar menerima bahwa kehidupan anak-anak mereka akan berbeda dengan kehidupan yang pernah mereka jalani, dan tentang pentingnya menghormati pilihan generasi berikutnya. Ibu Sari bercerita mengenai pekerjaannya di klinik, tentang pasien yang berhasil diselamatkan dan mereka yang tidak dapat lagi dipertahankan, serta tentang betapa tipisnya batas antara kehilangan dan harapan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ibu Ratna juga menceritakan almarhum suaminya, seorang laki-laki yang hampir tidak pernah lagi ia sebutkan karena rasa kehilangan telah lama menjadi luka yang dipendam dalam diam. Dari percakapan yang sederhana itu tumbuh sesuatu yang tidak mudah diberi nama, tetapi terasa seperti saling memahami dan saling menghargai. 2 minggu setelah pernikahan, Arif meletakkan 2 tiket pesawat di atas meja di depan Laras. Tujuannya adalah Bali dan Lombok. Laras memandang tiket itu, lalu menatap wajah Arif dengan senyum hangat yang begitu dikenalnya. Arif hanya mengangkat bahu sambil tersenyum kecil, seperti seseorang yang telah lama menyiapkan kejutan dan akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk memberikannya. Kita akan menikmati keindahan Ubud, pantai-pantai di Lombok, dan matahari terbenam yang terasa tidak pernah ingin berakhir, katanya lembut. Kamu pantas mendapatkan perjalanan seindah dirimu. Pada hari Jumat pagi mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta sambil bergandengan tangan, seperti 2 orang yang masih ingin terus saling mengenal meskipun telah resmi menjadi suami istri dan yakin bahwa mereka memiliki seumur hidup untuk melakukannya. Bali menyambut mereka dengan keramahan alamnya yang menenangkan, udara yang hangat, hamparan sawah yang hijau, pantai-pantai yang indah,
dan suasana yang seolah memberi setiap orang ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus takut dihakimi oleh siapapun. Selama berada di Bali, Arif dan Laras menikmati setiap momen bersama. Mereka berjalan menyusuri sawah-sawah hijau di Ubud saat matahari terbit, menyaksikan kawanan gajah di taman konservasi menyeberangi sungai kecil yang berkilau di terpa cahaya pagi, mencicipi aneka buah tropis khas Indonesia di restoran terbuka yang menghadap laut biru, dan bermalam di vila-vila kayu yang begitu tenang hingga langit penuh bintang dapat terlihat jelas dari tempat tidur mereka. Pada suatu pagi yang masih sangat dini, mereka duduk di atas kendaraan terbuka saat mengikuti perjalanan menyusuri kawasan Taman Nasional Bali Barat bersama seorang pemandu wisata. Di tengah hamparan alam yang luas, hanya terdengar desir rumput yang tertiup angin dan kicauan burung yang mulai menyambut datangnya pagi. Laras menyandarkan kepalanya di bahu Arif lalu memejamkan mata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arif membalas dengan menyandarkan pipinya ke rambut istrinya. Mereka tetap diam selama beberapa menit, membiarkan alam yang perlahan terbangun menjadi saksi kebahagiaan mereka. Sejak malam pertama setelah pernikahan, hubungan mereka terasa berbeda. Semua keraguan yang selama ini diam-diam tersimpan di hati Arif telah menghilang sepenuhnya. Kini mereka menikmati kebersamaan tanpa beban, tanpa pertanyaan yang selama bertahun-tahun sesekali muncul di dalam pikirannya meskipun selalu berusaha disembunyikan. Pada suatu sore di Lombok, mereka duduk di tepi pantai dengan kaki menyentuh pasir yang masih hangat sementara matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Ombak datang silih berganti dengan irama yang lembut. Laras kembali menyandarkan kepalanya di bahu Arif, sedangkan Arif memejamkan mata sambil menikmati angin laut yang berembus perlahan. Setelah lama terdiam, Laras akhirnya menceritakan sesuatu yang belum pernah ia ucapkan kepada siapapun, bahkan kepada suaminya sendiri. Dengan suara pelan ia mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia sering pulang ke rumah sambil bertanya kepada dirinya sendiri apakah seharusnya ia berubah. Mungkin ia harus berpakaian lebih sederhana, tertawa lebih pelan, lebih sering menundukkan kepala, atau menjadi perempuan seperti yang diinginkan orang-orang agar mereka berhenti mencurigainya. Namun pada akhirnya ia memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, bukan karena ingin menentang siapapun atau merasa lebih baik daripada orang lain, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak hidup hanya demi memenuhi harapan orang lain. Ia mengakui bahwa keputusan itu sering membuat hidupnya jauh lebih berat dan merampas banyak ketenangan yang seharusnya bisa ia rasakan. Arif mendengarkan seluruh pengakuan itu tanpa menyela sedikit pun. Suara ombak yang tenang menjadi satu-satunya pengiring percakapan mereka. Setelah berpikir beberapa saat, ia berkata dengan jujur bahwa dirinya menyesal. Ia menyesal karena sejak awal tidak cukup berani mengatakan kepada Ibu Ratna bahwa hanya dirinya yang berhak menilai perempuan yang dipilihnya menjadi istri. Ia merasa seharusnya bisa melindungi Laras dengan lebih baik. Ia tidak mengucapkan kata-kata itu untuk mencari belas kasihan, melainkan karena benar-benar mengakui kesalahannya. Laras mengangkat kepalanya dan menatap wajah suaminya sambil tersenyum lembut. Tetapi pada malam pernikahan kita, katanya pelan, kamu mengatakan bahwa kamu rela melukai dirimu sendiri demi melindungiku. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Mendengar jawaban itu, Arif tersenyum kecil, senyum tulus yang selalu muncul setiap kali ia merasa menjadi pribadi yang lebih baik berkat perempuan yang dicintainya. Laras kemudian menggenggam tangannya di atas pasir, dan mereka kembali menikmati keheningan. Bukan keheningan karena kehabisan kata-kata, melainkan karena hati mereka telah dipenuhi begitu banyak perasaan yang tidak lagi membutuhkan penjelasan. Pada akhirnya kisah Laras dan Arif mungkin terdengar sederhana. Seorang perempuan yang terus-menerus dihakimi hanya karena penampilannya. Seorang laki-laki yang mencintainya tetapi sempat membiarkan keraguan tumbuh di dalam hatinya. Sebuah tradisi yang seharusnya menjadi sumber penghinaan, tetapi justru berubah menjadi awal dari lahirnya kepercayaan, pengampunan, dan sebuah keluarga yang akhirnya benar-benar dipersatukan. Namun sesungguhnya, kisah ini jauh lebih besar daripada sekadar selembar kain putih yang diperiksa pada suatu pagi setelah pernikahan. Di balik semua peristiwa yang terlihat, cerita ini mengajarkan bahwa penampilan luar tidak pernah mampu menggambarkan siapa seseorang sebenarnya. Pakaian yang dipilih seorang perempuan tidak pernah menentukan nilai dirinya, tidak pernah mencerminkan kehormatan, kesetiaan, ataupun isi hatinya. Seringkali, penilaian yang kita bangun hanya berdasarkan apa yang terlihat hanyalah cerita yang kita ciptakan sendiri agar kita tidak perlu bersusah payah mengenal seseorang lebih dalam.
Selama bertahun-tahun Ibu Ratna memandang cara berpakaian Laras, lalu merasa telah memahami seluruh kehidupannya. Padahal kenyataan yang sesungguhnya sama sekali berbeda. Nilai seorang perempuan tidak dibentuk oleh apa yang dikenakannya di hadapan orang lain, melainkan oleh keputusan-keputusan yang diambilnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat, ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, dan tidak ada siapapun yang mengetahui pengorbanan yang ia lakukan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa terkadang dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk tetap hidup dalam kebenaran ketika dunia telah lebih dahulu memutuskan untuk tidak mempercayai kita. Laras sebenarnya dapat membela diri, menjawab semua tuduhan, atau melawan setiap bisikan dan gosip yang mengikutinya selama 5 tahun. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Ia tetap menjadi dirinya sendiri dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan agar pada akhirnya didengar. Dan mungkin pelajaran yang paling penting dari seluruh kisah ini adalah bahwa manusia seringkali melukai orang-orang yang mereka cintai bukan karena kebencian, melainkan karena prasangka yang mereka pelihara. Ibu Ratna sangat mencintai putranya, tetapi prasangka membuatnya menciptakan gambaran yang keliru tentang Laras. Arif juga sangat mencintai istrinya, tetapi ia sempat membiarkan sebutir keraguan kecil tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Kesalahan-kesalahan itu adalah bagian dari sifat manusia. Hampir setiap orang pernah melakukannya dalam bentuk yang berbeda. Yang terpenting bukanlah hidup tanpa pernah berbuat salah, melainkan memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan ketika kenyataan akhirnya memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebab cepat atau lambat, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada lagi prasangka, gosip, ataupun penilaian yang mampu bertahan di hadapan kenyataan.